Inilah 10 cara membaca watak seseorang. Bagi sebagian orang, mungkin sudah sangat familiar dengan istilah watak ini. Dan sebagian dari mereka juga dapat menganalisis kepribadian orang dengan baik. Namun ada juga orang yang masih belum mengerti apa arti dari istilah watak. Sehingga terkadang dalam kehidupan sehari-hari, masalah seperti tersinggung dan kesalahpahaman sering terjadi karena kita belum bisa memahami watak orang lain. Untuk itu sangat diperlukan bagi seseorang untuk memahami kepribadian orang lain dengan baik, agar terjalin persahabatan yang baik, hubungan bisnis, dan hubungan sosial lainnya. Nah, pengertian watak sendiri secara umum adalah tingkah laku dan kepribadian seseorang yang ada sejak lahir yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang. Watak juga dapat dipahami sebagai pembawaan atau kepribadian yang membedakan seseorang dengan orang lain. Melihat berbagai macam sifat manusia atau kepribadian yang kita jumpai sehari-hari, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara membaca kepribadian dan watak seseorang, agar kita dapat dengan mudah berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tahu bagaimana cara bereaksi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pembacaan yang akurat tentang kepribadian seseorang juga dapat membantu kita untuk mengetahui cara terbaik menghadapi seseorang berdasarkan kepribadiannya, karena setiap orang memiliki kepribadian atau sifat yang berbeda. Apalagi jika kita harus berhadapan dengan orang yang mungkin kita kenal, dan agar percakapan terasa nyambung, setidaknya kita perlu membaca kepribadian orang tersebut. Sebab, dalam keseharian kita pasti selalu bertemu dengan banyak orang yang sifat aslinya tidak kita ketahui. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membaca watak seseorang. Yang pertama, lihatlah dari ekspresi wajahnya. Cara termudah untuk membaca watak atau kepribadian seseorang adalah dengan melihat ekspresi wajahnya atau melihat wajahnya. Karena ekspresi wajah atau emosi akan mudah muncul saat kita berinteraksi dengan seseorang, dan itu bisa menjadi ciri kepribadian seseorang. Misalnya, ada kerutan di sekitar sudut matanya menunjukkan bahwa dia banyak tersenyum, atau jika seseorang mengerutkan kening, dia merasa bingung, marah, atau kesal. Yang kedua, lihat dari cara dia bercanda. Kita juga bisa melihat kepribadian seseorang saat bercanda atau menanggapi lelucon orang lain. Orang yang nyaman bergaul akan terbuka terhadap lelucon dan bergaul dengan mudah. Namun berbeda dengan orang yang mudah tersinggung. Kita harus lebih waspada dengan orang yang seperti ini, karena biasanya mereka berpikiran tertutup dan tidak mudah untuk hidup bersosial. Yang ketiga, lihat dari bagaimana dia menangani masalah. Sedikit berbeda dengan bereaksi saat marah, kepribadian seseorang juga bisa dilihat saat menghadapi masalah. Jika ia memiliki sifat sabar, tentu ia akan tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak sabaran, maka seseorang akan mudah stres dan mengeluh sepanjang waktu, sehingga tidak bisa berpikir jernih dan membuat seseorang mengambil keputusan yang buruk dan tidak tepat. Yang keempat, lihat reaksinya jika marah. Pembacaan kepribadian seseorang juga dapat dilihat ketika sedang marah, karena orang yang tidak bisa mengontrol emosi akan mudah marah bahkan untuk hal-hal kecil atau tidak penting. Berbeda dengan orang yang sabar, ia akan cenderung berpikir jauh sebelum bertindak dan lebih mampu mengendalikan emosinya saat marah, serta lebih suka membicarakannya setelah amarahnya reda atau suasana hati sudah tenang. Yang kelima, lihat dari cara dia berjalan. Selanjutnya, cara membaca kepribadian seseorang dengan melihat cara berjalannya. Gaya berjalan seseorang berbeda-beda dan memiliki arti sebagai berikut. Jalan cepat menandakan orang produktif yang suka berpikir logis, namun pada umumnya orang seperti itu adalah orang yang kompetitif dan cenderung dingin. Sedangkan berjalan perlahan menunjukkan sifat seseorang yang lebih mementingkan orang lain daripada pekerjaannya, berfokus pada pekerjaan pribadi daripada karir, dan berjalan dengan dada menghadap ke depan menandakan orang yang ekstrovert, terbuka, dan menyenangkan. Keenam, lihat dari tatapannya.
Membaca kepribadian atau watak seseorang juga bisa dilihat dari sudut pandang seseorang saat berbicara dengan lawan bicara. Orang yang tidak melihat atau melakukan kontak mata dengan orang yang mereka ajak bicara sering merasa tidak aman dan pemalu. Sebaliknya, orang yang melakukan kontak mata yang baik saat berbicara dengan orang lain seringkali tampak sangat percaya diri dan mudah bergaul. Cara yang ketujuh bisa terlihat dari tulisan tangannya. Kamu juga bisa membaca tulisan tangan seseorang dengan melihat bentuk tulisan tangannya, karena tulisan tangan juga menjadikan ciri khas seseorang sangat mudah untuk dikenali. Dalam ilmu menulis, jika tulisannya menggunakan huruf yang besar-besar, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut terbuka dan terarah. Sedangkan jika seseorang menulis dengan huruf yang kecil-kecil, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tertutup. Jika tulisannya agak miring ke kanan atau ke kiri itu menandakan sifat ramah kepada siapapun. Yang kedelapan, lihat dari cara dia makan. Cara membaca kepribadian seseorang selanjutnya adalah dengan melihat cara makannya. Saat makan, perhatikan hal-hal berikut ini. Jika saat makan dia tipe orang yang menikmati makanan dan makannya agak sedikit lambat, maka orang ini dikenal mudah dikendalikan dan bisa menikmati hidup. Orang yang pilih-pilih atau senang mencoba variasi makanan yang berbeda seringkali merupakan tipe orang yang berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Sedangkan orang yang cenderung hanya memilih makanan yang mereka suka saja, maka biasanya mereka rentan terhadap kecemasan dan emosi. Orang yang suka membagi makanan di piringnya berdasarkan jenisnya seringkali adalah jenis orang yang merinci segalanya dan memperhatikan semuanya. Kesembilan, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Membaca kepribadian seseorang yang sebenarnya juga bisa dilihat dari cara mereka memperlakukan orang lain. Apalagi jika dia selalu memandang rendah orang lain, ini akan memberikan kesan buruk tentang sifat aslinya. Dan yang terakhir, dapat dilihat dari bagaimana ia menghargai waktu. Cara membaca kepribadian seseorang juga bisa dilihat dari cara mereka mengatur waktu. Orang yang produktif seringkali menghargai waktu dan tidak suka menunda-nunda, dan sebaliknya orang yang sering tidak tepat waktu dan sering mengabaikan waktu, terkenal dengan image negatifnya. Namun dalam kondisi tertentu, orang yang sering terlambat bukan berarti tidak tahu cara menghargai orang lain. Hanya saja, mungkin orang tersebut terlalu sering bersantai, sehingga cara mengatur waktunya yang salah.